Jadi kebersihan fisik ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Bahkan negeri ini masalah terbesarnya salah satunya secara fisik adalah sampah. Makanya salah satu dari program Dinas Lingkungan Hidup adalah 3R, yaitu yang pertama reduce, kemudian reuse dan recycle. Reduce itu menghemat, makanya di toko-toko itu dihemat bagaimana supaya sampah plastik itu bisa semakin dihemat ya. Kemudian juga reuse, dipakai kembali ya, yang bisa dipakai kembali. Kemudian recycle, kalau sudah jadi sampah itu kalau bisa didaur ulang. Itu salah satu bentuk untuk menghindari sampah. Bahkan di Belanda itu sudah ada sampah plastik ini dibuat menjadi bahan aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ruku dan sujud, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi keistiqomahan untuk senantiasa dalam kebaikan dan kebenaran sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, topik kita pada kali ini adalah tentang sampah dan kebahagiaan. Jadi apa hubungan kok ada sampah-sampahnya ini? Dalam sebuah artikel ditulis bahwa salah satu tanda dari orang bahagia itu adalah orang yang rajin membuang sampah. Nanti kita bahas sampah ini adalah sampah fisik dan sampah non fisik yang akan kita bahas dalam waktu yang singkat ini, mungkin hanya 20 menit. Hadirin rahimakumullah, dalam kaitannya sampah ini tentunya berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kebersihan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan, kesucian itu adalah bagian dari iman. Maka iman ini memang dibangun di atas kebersihan. Sebagaimana juga di dalam sabda Rasulullah SAW, tanaddafu bikulli ma istata'tum fa innallaha ta'ala banal islam ala nadhafati wa la yadkhulul jannata illa kullu nadhif. Bersihkanlah segala sesuatu sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah membangun Islam itu di atas kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Ini hadis riwayat Tabrani. Jadi Rasulullah memerintahkan agar kita ini senantiasa selalu dalam kondisi bersih sesuai dengan kemampuan kita. Dan memang kemampuan orang itu berbeda-beda, tapi usaha
yang optimal untuk menjaga kebersihan itu merupakan karakter dari keimanan seseorang. Nanti kita perdalam lebih sedikit. Kemudian juga di antara pahala orang-orang yang menjaga kebersihan itu sampai dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang masuk surga gara-gara hanya menghilangkan rintangan di jalan, agar jalan itu bersih sehingga orang itu tidak terganggu. Menghilangkan rintangan di jalan, ranting-ranting yang berbahaya dan semacamnya itu disingkirkan, dan itu menjadi salah satu jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan Allah juga menyukai tempat-tempat yang bersih. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, "Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib." Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Nadhifun yuhiddun nadhafah. Allah itu bersih dan Allah juga mencintai kebersihan. Karimun yuhibbul karamah. Allah itu mulia dan mencintai kemuliaan. Jadi ini menjadi sandaran bagi kita bahwa kebersihan itu merupakan pintu-pintu untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda yang artinya bersihkanlah halaman, karena orang Yahudi tidak membersihkan halaman mereka. Nah, ini menjadi karakter dari orang Yahudi, mereka tidak membersihkan halaman, dan kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Sebagaimana amalan di bulan ini, amalan di bulan Muharram ini, kita diperintah untuk melaksanakan puasa Asyura pekan yang lalu, sekarang sudah tanggal 17 Muharram, dan kita diperintahkan untuk menyelisihi orang Yahudi dengan menambah satu hari sebelumnya puasa Tasu'a atau menambah satu hari sesudahnya. Itu untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Kemudian juga secara fisik Rasulullah memerintahkan agar kita ini membersihkan tempat-tempat ibadah kita, agar ibadah itu lebih nyaman dan lebih khusyuk. Juga agar kita membersihkan pakaian kita, agar kita itu ketika beribadah juga tidak terganggu dan juga tidak mengganggu orang lain. Nah, ini perintah betul. Bahkan kebersihan tubuh kita juga dianjurkan dalam agama kita. Bahkan bersiwak itu juga, ya, sikat gigi kalau sekarang itu juga menjadi salah satu tanda kemuliaan seseorang. Seandainya tidak memberatkan, maka aku wajibkan, kata Rasulullah, untuk bersiwak. Dan bersiwak itu pun menjadi salah satu karakter, ya, dari orang-orang beriman yang fadilahnya itu sangat luar biasa. Sebagaimana orang yang bertasbih dengan bersiwak itu lebih baik 70 kali daripada orang yang bertasbih tanpa bersiwak. Orang yang sholat dengan bersiwak itu lebih utama 70 kali daripada orang yang sholat tanpa bersiwak. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi kebersihan fisik ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Bahkan negeri ini masalah terbesarnya salah satunya secara fisik adalah sampah. Makanya salah satu dari program Dinas Lingkungan Hidup adalah 3R, yaitu yang pertama reduce, kemudian reuse, dan recycle. Reduce itu menghemat, makanya di toko-toko itu dihemat bagaimana supaya sampah plastik itu bisa semakin dihemat, ya. Kemudian juga reuse, dipakai kembali, ya, yang bisa dipakai kembali. Kemudian recycle, kalau sudah jadi sampah itu kalau bisa didaur ulang. Itu salah satu bentuk untuk menghindari sampah. Bahkan di Belanda itu sudah ada sampah plastik ini dibuat menjadi bahan aspal. Jadi aspal jalan itu dibuat dari sampah-sampah ini. Bahkan kalau hadirin ke ibadah umrah atau haji, di sana sudah ada mobil-mobil yang masuk ke hotel untuk memproses sampah. Mobilnya itu langsung dengan proses untuk bagaimana sampah itu bisa dipilah-pilah mungkin dan bisa didaur ulang.
Karena sampah ini menjadi masalah berat, dan di mana-mana negeri kita itu sampah itu menjadi hal yang sulit untuk dipecahkan. Sulit dipecahkan karena kita adalah produsen sampah. Jadi baik sampah itu secara fisik, sampah rumah tangga, kemudian juga sampah dari diri kita, ya, dari proses metabolisme tubuh kita, dari proses pencernaan, itu kan sampah-sampah yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu masalah sampah ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Apalagi yang kedua ini adalah bagaimana kita rajin membuang sampah pikiran, sampah emosi, dan sampah hati kita. Ini juga yang kadang-kadang menjadi hal yang terabaikan dalam kehidupan. Kita kadang-kadang masih menyimpan sampah-sampah dalam diri kita. Bahkan dari penelitian dijelaskan bahwa setiap hari itu ada sekitar 460 kata-kata sampah, kata-kata negatif yang masuk ke dalam diri seseorang. Baik itu kata-kata negatif dari orang lain setiap hari kita berkomunikasi, maupun kata-kata negatif dari diri kita yang kita rekam kemudian kita simpan dalam diri kita, sehingga tubuh kita, pikiran kita itu menjadi tong sampah yang setiap hari ditambah. Kalau sudah sampah itu membusuk menjadi racun yang bisa meracuni pikiran kita, meracuni hati kita, yang berdampak buruk pada diri kita, bahkan pada orang lain, anak kita, keluarga kita. Itu kadang-kadang buah dari luapan sampah-sampah dalam diri kita. Maka rajin membersihkan sampah fisik itu penting, tapi jangan lupa kita juga harus rajin membersihkan sampah-sampah pikiran kita, sampah-sampah emosi kita. Oleh karena itu perlu detox mental, perlu membersihkan mental kita agar sebab ketika mental ini sudah kotor, itu langkah kita untuk bergerak itu semakin terhambat. Ibadah kita terhambat, kebaikan-kebaikan kita terhambat karena ada sampah-sampah ini. Nah, salah satu sampahnya misalnya mental block. Jadi sesuatu yang sudah kita blok, ya, kita blok artinya kita tetapkan dalam diri kita sesuatu yang tidak baik. Nah, ini banyak terjadi kepada kita. Jadi mental block ini salah satu sumber penderitaan. Dalam ilmu psikologi disebut dengan ini fixed mindset. Jadi pola pikir yang tidak berkembang, tetap. Sementara orang-orang beriman itu diperintahkan untuk growth mindset, pola pikir yang bertumbuh. Makanya tidak ada batasan untuk bertumbuh. Sementara orang memahami bertumbuh itu hanya untuk anak-anak, hanya untuk remaja. Mengupdate ilmu itu hanya anak-anak, sementara orang tua itu merasa sudah selesai. Alhamdulillah di masjid ini terus bertumbuh kemauan untuk menambah pengetahuan, kemudian menambah ilmu-ilmu kita itu terus bertumbuh, ya. Terus kemampuan untuk semakin memperbaiki diri. Kenapa? Semakin tua ini bukan semakin aman, semakin dekat dengan batas akhir hidup kita. Makanya kalau pola pikir bertumbuh ini ada pada diri kita dalam kebaikan, maka kita tidak akan pernah bosan untuk senantiasa memperbaiki. Hidup kita menjadi semakin tenang, semakin damai, semakin cepat dalam bergerak menuju kebaikan, bukan semakin loyo. Nah, ini diantara dampak dari bagaimana kita bisa membersihkan sampah-sampah itu. Jadi perlu detox mental. Sebagaimana kisah Rasulullah SAW dari Anas bin Malik. Suatu ketika beliau bersama Rasulullah, Anas bin Malik ini, kemudian dalam perjalanan itu Rasulullah itu tiba-tiba ditarik bajunya dari belakang oleh seorang badui. Nah, mungkin orang badui ini kurang berakhlak baik, ya. Ditarik Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin minta bagian dari perbendaharaan harta. Artinya minta uang ke Rasul. Ditarik sampai ada bekas merah di leher Rasul. Maka mungkin kalau kita marah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ditarik dari belakang, sehingga ada bekas merah. Ini Rasul ditarik. Kemudian ternyata Rasul tidak marah. Orang ini mau minta uang, tapi caranya kasar. Apa yang terjadi? Diberi uang. Mengapa demikian? Karena Rasulullah itu punya karakter apa kuncinya? Beliau itu salamatus sodr, hatinya lapang. Jadi kalau segelas air itu kita jatuhkan ke lereng, itu
dampaknya itu terlihat betul dampak gerakan air itu. Tapi kalau sebuah danau kita jatuhkan ke lereng, dampaknya tidak terlalu. Artinya luasnya hati Rasul itu membuat hal-hal yang negatif terjadi itu tidak berdampak buruk kepada beliau, karena beliau punya salamatus sadr, kelapangan hati. Kemudian beliau punya kejernihan berpikir, jernih berpikirnya. Jadi ketika ada masalah tidak sumbu pendek, Beliau mengkaji ada apa ini. Beliau memahami mungkin orang itu begini. Tidak tiba-tiba kita dengan kekuatan kita lantas melakukan perlawanan yang justru bisa menambah masalah. Inilah diantara karakter Rasulullah. Kenapa? Jernih berpikirnya, kemudian lapang dadanya. Kita setiap hari kan begitu, ya. Tidak peduli itu pejabat, tidak peduli itu ustadz, kalau masih sempit dada itu mudah sekali baper, istilahnya baper. Sedikit langsung naik, ya, sedikit naik. Padahal kadang-kadang tidak seperti itu kadang-kadang. Nah, makanya perlu melihat dari sudut pandang yang lebih luas, bisa meluaskan pandangan kita, ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa merespon itu dengan cara lebih baik. Ini tidak mudah. Ini perlu terus berlatih, terus mengendalikan diri sampai pada titik betul-betul kita itu merasakan betul bahwa ada Allah di balik segala kejadian. Ada Allah yang mentakdirkan. Makanya ada istilah berdamai dengan takdir. Sehingga segala sesuatu yang terjadi itu baik bagi kita. Cuman kita yang menyikapinya dengan cara-cara sesuai dengan pola pikir kita. Makanya kalau pola pikirnya itu sempit, tidak bertumbuh, maka semua hal menjadi masalah. Semua hal menjadi masalah. Kita perhatikan sebagai contoh, seorang anak misalnya ujian, itu kan kalau dia itu malas belajar itu masalah berat, masalah besar bagi dia. Ingin cepat ujian segera selesai. Ketika ujian selesai, apakah selesai masalahnya? Tidak. Dia khawatir bagaimana nilai rapot saya, masalah lagi. Setelah itu selesai rapotnya diterima, apakah selesai masalah? Tidak. Liburan, ingin libur. Ketika libur, bingung apa yang mau dikerjakan. Biasanya diberi uang saku, tidak diberi, masalah lagi. Terus sampai kuliah, ingin kuliah, masalah lagi. Ketika dapat, tidak selesai masalah. Ingin akhir kuliah, masa akhir skripsi, masalah paling berat bagi mahasiswa. Banyak yang stres, apalagi dosennya killer, ya, yang kadang-kadang bisa sampai 7 tahun tidak selesai masalah. Dan dia punya harapan bagaimana bisa lulus dengan secepatnya. Ketika lulus, apakah selesai? Tidak selesai. Bingung mencari pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, tidak selesai. Bingung mencari pasangan hidup. Setelah punya pasangan hidup, tidak selesai. Dia akan bertemu dengan 2 keluarga yang berbeda, yang bisa jadi menjadi sumber masalah bagi dia. Ketika punya anak, bingung dengan anak. Dan seterusnya begitu. Artinya masalah tidak pernah selesai. Maka tugas kita adalah bagaimana bisa berdamai dengan masalah. Kalau tidak, maka semuanya menjadi sampah-sampah, racun-racun dalam pikiran dan hati kita yang membuat kebocoran-kebocoran dalam amal-amal kita. Kita sholat, kita puasa, tapi bocor dengan karakter-karakter buruk itu, ya, dengan cara bagaimana bergaul, bagaimana menyikapi keadaan, bahkan bisa jadi bisa menggugat Allah Subhanahu wa taala. Rajin sholat mungkin, tapi ketika hati masih kotor seperti itu, maka dia bisa jadi menjadi amal-amal yang kadang-kadang bisa menguap. Oleh karena itu, sampah pikiran ini harus terus dikoreksi, didetoks, dikeluarkan, agar hidup itu menjadi ringan. Seperti orang berjalan dengan beban berat, itu kan langkahnya menjadi tidak segera kuat untuk sampai tujuan, maka dilepas. Nah, di antara strateginya, hadirin rahimakumullah, ya, orang-orang sekarang itu bagaimana bisa mencari kebahagiaan itu, di antaranya ya, orang-orang sekarang ini mereka itu banyak ke tempat rekreasi. Kita perhatikan kalau sudah hari Sabtu itu dan Ahad itu tempat rekreasi ramai sekali. Tidak salah, tapi bisa menjadi salah kalau kita menggantungkan kebahagiaan pada tempat rekreasi. Tidak akan pernah bahagia akhirnya. Kenapa? Kita tergantung kepada hal luar. Sementara kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, diciptakan oleh kita dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika pulang dari rekreasi, jenuh lagi kita akan menghadapi tempat kerja, tempat sekolah, yang semuanya menjadi sampah-sampah lagi. Kapan selesainya? Makanya diciptakan damai dalam segala keadaan. Kemudian juga dikatakan bahagia katanya kalau uangnya banyak. Banyak orang uangnya banyak itu stres, karena dia tidak menemukan inti dari kebahagiaan. Uang dibutuhkan, betul dibutuhkan, tapi bukan segalanya. Kemudian juga baju yang yang mentereng, yang mahal, ya. Aksesoris yang bergaya dan semacamnya. Itu semakin dewasa orang itu semakin merasa tidak terlalu penting itu. Ya, bagaimana mobil dengan aksesoris macam-macam itu anak muda biasanya yang masih sempit cara berpikir. Kalau sudah tua maka larinya ke fungsi, bukan ke gengsi. Larinya ke fungsi, pakaian itu ke fungsi, rumah ke fungsi, kendaraan ke fungsi. Kalau masih muda ke gengsi, pakaian gengsi, tampilan tubuh gengsi, bagaimana bisa perut ini six-pack ya jadi ideal dan semacamnya. Kalau wanita itu wajahnya bagaimana bisa. Makanya bisnis skincare itu sangat laris sekarang di Indonesia, sangat laris. Kenapa? Karena memang orientasi sementara namanya sempit berpikir itu ke sana, ke fisik. Nah, sementara orang yang sudah dewasa cara berpikirnya, bijaksana, itu menjadi bagian tapi tidak menjadi hal yang utama. Tapi bagaimana jiwa ini mencapai sebuah kebijaksanaan. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali itu memberikan tiga tahapan penyucian jiwa, pembersihan sampah-sampah pikir. Yang pertama adalah tatahur. Tatahur ini dikatakan oleh Said Hawa, ulama dari Mesir. Tatahur ini adalah menyucikan jiwa dari penyakit hati, menyucikan jiwa dari penyakit hati, membuang penyakit-penyakit hati, baik itu kaitannya dengan tauhid, ya, menghilangkan kekufuran dalam hati kita, kufur nikmat termasuk, menghilangkan sifat nifak, munafik yang menjadi penyakit sangat berat. Sampai di surat Al-Baqarah itu kalau tentang keimanan itu hanya 5 ayat, tentang kekafiran hanya 2 ayat, tapi tentang kemunafikan sampai sekitar 20 ayat pada awal surah Al-Baqarah, menandakan betapa beratnya sifat kemunafikan ini. Kemudian kefasikan, ya, selalu melakukan kemaksiatan, kesyirikan, termasuk juga riya, ya, kedengkian, kesombongan dan semacamnya, itu dibersihkan. Yang kedua adalah tahakkuk. Tahakkuk ini cara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana menguatkan kebalikannya tauhid, kemudian dengan taubat, dengan tawakal, dengan siddiq, zuhud, ikhlas, kemudian beribadah kepada Allah. Itu semuanya dalam rangka tahakkuk untuk menguatkan jiwa, mengisi jiwa dengan hal-hal yang baik. Yang terakhir adalah takhalluk. Takhalluk itu ada yang berakhlak. Artinya orang-orang yang sudah bersih jiwanya dari karakter buruk diisi dengan karakter baik, maka akhlaknya menjadi akhlak sebagaimana akhlak berkaca kepada Asmaul Husna dan karakter Rasulullah SAW. Jadi akhlak kita kalau bisa memang coba Asmaul Husna itu dibahas, ya, kita sandarkan. Allah punya sifat Ar-Rahman, kita juga mendekat ke sana, kita juga sangat menyayangi, mengasihi. Allah punya sifat pemelihara, kita juga memelihara. Allah juga punya sifat cerdas, kita juga ke arah sana terus, mengarahkan sifat-sifat kita kepada Asmaul Husna. Tentunya tidak akan sampai pada puncak, tapi kita masuk ke jalannya, masuk ke lingkungannya, sehingga akan menjadi orang yang betul-betul berbuah dari penyucian diri kita sampai kita menjadi orang-orang yang berakhlak. Dan akhlak ini puncaknya yang dapat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini menguatkan hati kita untuk senantiasa sadar untuk membersihkan sampah-sampah fisik kita maupun sampah-sampah emosi kita, sehingga kita hidup itu menjadi ringan, dalam beribadah menjadi kuat sekali dorong beribadah. Ibadah sudah tidak terpaksa. Sholat itu sudah menjadi nikmat sekali beribadah. Baca Al-Quran nikmat, zikir nikmat. Kenapa? Sampahnya sudah dibuang, bebannya sudah dibuang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.